Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang uji asumsi klasik. Tahap ini sangat penting karena termasuk syarat mutlak sebelum kita melakukan analisis terhadap model regresi linear. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwasanya model regresi yang kita buat itu valid dan tidak bias. Terdapat dua uji yang akan saya jelaskan kali ini. Yang pertama adalah uji normalitas. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah nilai error atau residual dalam data kita itu terdistribusi normal atau tidak. Terdapat tiga metode dalam melakukan uji normalitas ini. Yang pertama adalah menggunakan grafik histogram. Teman-teman bisa melihat di sini grafik histogram menunjukkan bahwasanya hasilnya kurvanya membentuk seperti lonceng atau bisa dibilang simetris. Ini menunjukkan bahwasanya data terdistribusi normal. Yang kedua adalah menggunakan grafik p-plot. Teman-teman bisa juga lihat di sini dalam grafik p-plot, titik-titik data menyebar mendekati garis diagonal. Ini juga menandakan bahwasanya data kami terdistribusi normal. Dan yang ketiga, untuk hasil yang lebih akurat, kita menggunakan uji statistik Kolmogorov-Smirnov. Kita bisa lihat di sini, signifikansi ini mencapai 0,200. Nah, karena 0,200 itu lebih besar daripada 0,05, maka secara statistik, data kami di uji normalitas ini terdistribusi normal. Uji kedua adalah multikolonialitas. Uji ini juga sama pentingnya karena bertujuan untuk memastikan antar variabel itu bebas dan tidak saling berhubungan kuat. Variabel yang akan dipastikan di sini adalah current ratio, NPM, dan juga DER. Kita cek di sini menggunakan nilai tolerance dan variance inflation factor pada tabel koefisien. Syaratnya adalah nilai tolerance harus di atas 0,10 dan FIF harus di bawah 10. Bisa dilihat semua variabel kita mulai dari current ratio, NPM, dan DER memiliki tolerance lebih dari 0,10 dan nilai FIF kurang dari 10. Jadi kesimpulannya tidak terjadi multikolonialitas dalam uji kita kali ini. Oke, berikutnya kita mulai di uji heteroskedasitas. Heteroskedasitas bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan varian dari residual untuk semua nilai prediksi dalam model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak mengalami heteroskedasitas atau bersifat homoskedasitas di mana varian residualnya konstan pada setiap tingkat nilai variabel independen. Jika terjadi heteroskedasitas, maka hasil estimasi regresi menjadi tidak efisien, dan uji signifikansi statistik seperti uji YT dan uji F dapat menghasilkan interpretasi yang tidak akurat, seperti scatterplot tersebut. Nah, berdasarkan grafik scatterplot yang tadi, titik-titik residual tampak menyebar acak dan tidak membentuk pola tertentu. Dalam hal menunjukkan bahwa varian residual bersifat konstan pada seluruh nilai prediksi. Dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami heteroskedasitas atau dengan kata lain asumsi homoskedasitas yang terpenuhi. Oke, berdasarkan tabel di samping saya itu dengan metode Glaser, diketahui bahwa nilai signifikansi current ratio 0,275, net profit margin 0,526, dan debt to equity ratio 0,337 lebih besar daripada 0,05. Maka dasar pengambilan keputusan menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedasitas karena tidak ada variabel independen yang berpengaruh signifikan terhadap nilai absolut residual. Oke, pindah. Berikutnya ada uji autokorelasi. Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara residual pada satu observasi dengan residual pada observasi lainnya. Model regresi yang baik harusnya bebas dari autokorelasi. Karena autokorelasi dapat menyebabkan hasil estimasi menjadi tidak efisien dan koefisien regresi bias. Bisa lihat di rantai sini. Berdasarkan hasil uji rantes,
diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,578 yang lebih besar daripada 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa residual pada model regresi bersifat acak atau tidak memiliki pola tertentu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi dalam data dan model regresi memenuhi asumsi independensi residual. Uji hipotesa bertujuan untuk menentukan apakah suatu dugaan atau suatu hipotesis tentang populasi didukung oleh data atau tidak. Dengan kata lain, uji hipotesis membantu kita untuk membuat keputusan berdasarkan data secara objektif. Analisis regresi linear berganda bertujuan untuk mengukur hubungan antar lebih dari satu variabel independen. Yang variabel independen atau variabel bebas yang kita gunakan di sini adalah current ratio, net profit margin, dan juga debt to equity ratio terhadap atau dengan variabel dependen. Untuk variabel ini, di sini kita menggunakan return on asset. Di sini saya akan memberikan penjelasan tentang analisis regresi linear. Jadi di setiap video hipotesis. Hipotesis ini terdapat pengertian lalu juga penjelasan. Di sini kita bisa lihat formulanya Y sama dengan A tambah B1X1 tambah B2X2 dan tambah B3X3 tambah E. Sini penjelasan variabelnya Y adalah variabel dependen atau rohnya di sini. A adalah konstanta, B1, B2, B3 adalah besaran koefisien regresi dalam setiap variabel. X1 itu adalah current ratio, X2-nya adalah net profit margin, X3-nya adalah debt to equity ratio, dan yang terakhir adalah standar errornya. Di sini kita pakai adalah 5%. Sini kita bisa lihat nilai dari current ratio-nya, net profit margin, dan juga debt to equity ratio. Jika current ratio, net profit margin, dan juga debt to equity ratio-nya bernilai 0, maka return on asset-nya akan berturun sebesar 8,402. Jadi di setiap variabel itu mempengaruhi dari variabel A-nya itu. A-nya itu adalah 8,402. UJF bertujuan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen atau variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model regresi mempunyai pengaruh secara bersama-sama atau bisa dibilang secara simultan terhadap variabel dependen atau variabel terikat. Di sini saya akan menjelaskan tentang UJF. Terdapat hasil dari uji F-nya itu sendiri atau F hitungnya adalah 39,457. Terdapat kriteria di dalam uji F ini. Yang pertama adalah H0 diterima jika F hitung kurang dari F tabel dan signifikan lebih dari 0,05. Yang kedua adalah HA diterima jika F hitung lebih besar daripada F tabel dan signifikansinya kurang dari 0,05. Sini kita bisa melihat signifikasinya kurang dari 0,01 yang dimana signifikasinya kurang dari 0,05. Lalu di sini kita lihat terdapat tabel uji F yang saya ambil dari Universitas Islam Jakarta. Terdapat variabel K dan N. Apa itu K, apa itu N? K itu adalah banyaknya jumlah variabel yang kita gunakan. Variabel yang kita gunakan sini adalah ada 4, CR, NPM, DR, dan juga ROA. Berarti K-nya adalah 4. N di sini adalah banyaknya jumlah data. Jumlah datanya ini yang kita gunakan adalah 15 tahun terakhir dari PT PPKBK. Berarti dari tahun 2010 sampai tahun 2014. Berarti N-nya di sini adalah 15. Lalu di sini terdapat DF1 dan juga DF2. Langkah pertamanya kita bisa dimulai dari mencari DF1. DF1 sama dengan K-1. K-nya di sini kita dapat 4 dikurang 1 sama dengan 3. Berarti DF1-nya kita telah menemukan angka 3 di sini. Selanjutnya adalah DF2.
Dua-duanya di sini rumusnya adalah N min K min 1. N di sini adalah 15, K-nya itu di sini adalah 4, dan di sini adalah, di sini, oh maaf, maksud saya tidak ada N1 di sini, karena rumusnya sudah di minus 1. Jadi 15 kurang 4 adalah 11. Jadi df keduanya kita dapat 11. Lalu kita tarik garis di sini untuk mendapatkan berapa nilai dari tabelnya. Sini terdapat bisa dibilang titik perpotongannya adalah 3,587. Di sini adalah hasil dari tabel yang telah kita hitung. Lalu di sini kita bandingkan yang mana syarat yang diterima, H0 apa HA. Kita lihat F tabelnya, apakah dia lebih besar daripada F hitung atau tidak. Ternyata di sini F hitungnya lebih besar daripada 157. Ternyata dia lebih besar daripada F tabelnya. Tabelnya itu sendiri 3,587. Signifikansinya kita sudah lihat di awal. Signifikansinya kurang dari 0,05. Dapat disimpulkan di sini bahwa uji F yaitu uji stimulan atau uji dari masing-masing variabel. Variabel di sini adalah variable rasio, net profit margin, dan juga debt to equity ratio berpengaruh terhadap variabel independennya, yaitu return on asset. Uji T bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen secara sendiri-sendiri atau secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, atau bisa dibilang dengan variabel terikat. Dalam uji T ini mempunyai dua kriteria. Yang pertama adalah apabila T hitung lebih besar dari T tabel dan nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Berarti variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependennya. Yang kedua adalah apabila T hitung kurang dari atau sama dengan T tabel dan nilai signifikansi lebih besar 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak, yang berarti variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sini kita dapat melihat nilai dari masing-masing variabel independennya, CR-nya 2,217, NPM-nya 3,599, dan debt to equity ratio-nya 3,707. Di sebelah kanan ini adalah T-tabel yang harus kita hitung. Kita harus menentukan nilai alfanya itu berapa. Dalam penelitian ini kita menggunakan 0,05 atau 5%. Yang kedua adalah kita harus mencari DF-nya. Rumusnya N min K. N itu berapa banyak jumlah data dan K itu berapa banyak variabel. Berarti kita dapat tulis di sini 15 dikurang 4 itu 11. Kita dapat nilai awalnya 0,05 dan kita dapat nilai DF-nya 11. Jadi kita dapat tarik garis dan dapat melihat nilai pemotongannya 2,201. Lalu kita bandingkan dengan T hitungnya. Yang pertama kita lihat CR, ternyata dia lebih besar daripada T tabelnya. Berarti dapat disimpulkan current ratio berpengaruh signifikan terhadap return on asset. Yang kedua, 3,599 yang jelas lebih besar daripada T tabelnya. Berarti NPM-nya berpengaruh signifikan terhadap ROA-nya. Lalu debt to equity ratio-nya lebih besar juga daripada T tabelnya. Yang berarti variabel debt to equity ratio berpengaruh signifikan terhadap variabel dependennya. Secara signifikan di sini juga lebih besar daripada 0,05, berarti dapat disimpulkan bahwa dalam uji T ini, kurang rasio net profit margin dan juga debt to equity ratio berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Variabel dependennya ini kita bisa lihat
di sini adalah return on asset. Koefisien determinan yang biasa dilambangkan dengan R2 atau R square dalam pengujian hipotesis regresi ini adalah untuk mengukur seberapa besar kemampuan model regresi dalam menjelaskan variabel dependen atau variabel Y atau biasa dibilang variabel terikat berdasarkan variabel-variabel independen yang ada. Variabel independen di sini adalah variabel X. Ini adalah hasil dari koefisien determinannya yang dilambangkan dengan R square, yaitu 0,915 atau bisa dijadikan persen adalah 91,5%, yang menunjukkan bahwa variasi dari perubahan variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen yang digunakan dalam model regresi ini, yaitu debt to equity ratio, current ratio, dan juga net profit margin. Selain itu juga terdapat R, nilainya 0,957 yang menandakan bahwa adanya hubungan yang sangat kuat antara variabel independen secara simultan atau secara bersama-sama terhadap variabel independennya. Sini juga bisa dijadikan persen yaitu 9,7%. Dan yang terakhir adalah yang bisa dijelaskan adalah ejected R square menunjukkan bahwa setelah disesuaikan oleh jumlah variabel dan sampel yang digunakan dalam model regresi ini, model ini masih memiliki kemampuan prediksi yang sangat baik, yaitu di angka 0,892 atau dijadikan persen itu 89,2. Jadi kesimpulannya adalah 91,5% itu dapat dijelaskan oleh variabel independennya, yaitu DER, CR, dan juga NPN. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini setelah melalui uji asumsi klasik sampai dengan hasil uji hipotesa menunjukkan bahwa variabel independen di sini current ratio, net profit margin, dan juga debt to equity ratio sangat berpengaruh terhadap variabel dependen. Variabel dependen di sini adalah return on asset. Hal ini menegaskan bahwa kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dipengaruhi oleh tingkat likuiditas, efisiensi, operasional, dan kebijakan pendanaan yang diterapkan. Terima kasih. Tes tes ngetek suara ngetek ngetes suara takutnya pelan. Tes. Ketidaksamaan varian pada residual untuk shit.